itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Sahabat Mitra TV, jumpa kembali dengan Zona Hukum. Kali ini bersamaan dengan pergantian tahun. Selamat tinggal 2023, selamat datang 2024. Saya mewakili pimpinan dan manajemen Mitra TV mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Ya, sahabat Mitra TV, kali ini kita akan berbincang tentang mengenai semacam refleksi hukum di tahun 2023, di mana cukup banyak kejadian-kejadian viral di bidang hukum yang menarik untuk diperbincangkan, sekaligus untuk kedepannya ini seharusnya bagaimana. Nah, untuk membicarakan itu telah hadir bersama saya narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, pengamat hukum Dr. Budiono SHMH. Ya. Selamat datang, Budiono. Terima kasih udah berkenan jadi sama-sama, narasumber. Ya. Sehat, Bung Budiono? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat tahun baru nih. Selamat tahun baru juga, Bang. Tiup trompet nggak kemarin? Nggak, takut sini. Iya. Jadi kita sudah sama-sama tahu lah begitu banyak dinamika. Iya. Wajah hukum 2023 ini kan. Kalau pengamatan Bung Budiono secara umum bagaimana nih? Iya. Nasional. Sepertinya ini merupakan puncak ya problematik hukum sejak tahun 2022 sampai 2023. Oke. Kalau kita lihat penegakan hukum itu semakin suram, ya. Bahkan salah satu capres itu kan memberikan nilai yang agak kurang ya, 5 atau 6 gitu. Wajah hukum tahun Indonesia 2023 itu. Oke. Padahal salah satu tuntutan reformasi itulah penegakan hukum, ya. Tetapi kita rasakan penegakan hukum itu semakin lama semakin surut ya. Apalagi tahun 2023 ini kalau kita lihat pemberitaan dan faktanya itu banyak melibatkan aparat penegak hukum. Nah, itu yang menurut saya miris ya. Seharusnya menjadi contoh. Menjadi penegak hukum justru pelanggar hukum. Nah, ini yang kadang-kadang dipersepsikan oleh masyarakat, ya penegak hukum sekaligus pelanggar hukum. Nah, ini yang sebenarnya suatu sindiran ya, satira dari masyarakat, bahwasannya justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ya penegak hukum itu sendiri. Itu yang kita miris ya. Benar ya, karena kan memang dari KPK, Mahkamah Konstitusi itu yang sangat viral. Kejaksaan, kepolisian, jadi semua. Betul ya. Bahkan Departemen Hukum dan HAM ada juga wakil menterinya dan kasus juga seperti itu. Justru di instansi yang seharusnya menjadi contoh penegakan hukum, justru melanggar hukum gitu. Ya, ini kan seharusnya menjadi leader. Ini kan penegakan hukum itu sebenarnya lebih banyak kepada pemerintah dalam hal ini negara ya. Pemerintah lah khususnya, karena polisi, kejaksaan itu kan ranahnya eksekutif ya untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi justru petinggi-petinggi mereka itu yang terlibat di dalam kasus hukum itu ya. Bagaimana masyarakat ingin mengharapkan keadilan di dalam proses hukum kalau penegak hukumnya itu sendiri melanggar hukum, dan itu menyebabkan bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Itu yang kita takutkan. Itu ya, secara nasional. Jadi Bung Budi melihatnya begitu ya, wajah hukum. Iya, takutnya 2023. Saya takutkan kalau sering di film-film itu kan namanya akhirnya yang berujung dalam street justice itu, pengadilan jalanan. Karena orang nggak percaya lagi oleh institusi-institusi penegak hukum itu sendiri. Karena institusi-institusi penegak hukum itu dalam tanda kutip menurut masyarakat itu korup. Nah, kalau sudah korup kan akhirnya masyarakat nggak terpercaya, udah masyarakat ngambil alih
pengadilan itu ya pengadilan masyarakat, pengadilan jalanan yang kita tidak harapkan sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi sih. Nah, ini kalau menurut Bung Budi kenapa bisa kayak gini, buram gini wajah hukum? Justru banyak penegak hukum, pejabat negara yang terjerat. Iya, sebenarnya saya lihat karena memang proses daripada rekrutmen aparatur penegak hukum itu tidak transparan. Ya. Kedua, pemerintah sepertinya dalam tanda kutip dia tidak hukum menjadi panglima. Karena secara tidak langsung atau secara tidak tegas mengatakan bahwasannya pemerintah tuh lebih menekankan pembangunan ekonomi, kestabilan politik. Nah, pasti ada yang dikorbankan ya. Yang dikorban itu biasanya hukumnya, seperti zaman Orde Baru. Yang dikorbankan hukumnya. Yang penting stabilitas politik terjamin, pembangunan bisa berjalan. Maka perlu aturan-aturan hukum dan penegak-penegak hukum yang dalam tanda kutip yang bisa diatur. Jadi gitu ya penyebabnya. Oke, itu secara nasional. Nah, ini kalau di Lampung sendiri, secara umum gimana? Secara umum karena kan dia cerminan dari pusat ya. Masih banyak kasus-kasus di Lampung yang belum menjadi viral dari masyarakat, belum ada penegakan hukum gitu ya. Yang menunggu masyarakat sehingga ditunggu komitmennya terhadap penegakan hukum oleh institusi di daerah, institusi penegak hukum di daerah. Saya nggak tahu apakah memang medianya nggak meliput atau memang tidak ada kasus gitu ya. Karena saya lihat mungkin banyak, tapi kayaknya media tidak meliput itu. Tidak terlampau media tidak meliput itu. Terus saya lihat hanya media-media yang nggak semua media, paling liput-liput yang tidak menjadi perhatian masyarakat. Itu yang padahal media itu menjadi corong, menjadi informasi bagi masyarakat mengenai transparansi penyelenggaraan pemerintah. Itu ya. Nah, saya mengutip penjelasan Kapolda Lampung nih Pak Irjen Helmi Santika. Oh ya, Lampung kalau nggak salah yang lagi ini adalah kasus narkoba, yang melibatkan jaringan Freddy Budiman, itu yang jadi nasional itu. Ini, ya Freddy Budiman, kemudian juga ada dari jaringan Aceh katanya. Iya, jaringan Aceh dan melibatkan salah satu aparat penegak hukum, gitu ya. Yang sudah lagi dalam proses persidangan itu. Dan ini berhasil diungkap Polda. Iya. Nah, kemudian juga kalau statement Kapolda di akhir tahun kemarin ini, refleksinya itu juga ada tentang kasus-kasus tanah lah, kasus-kasus tanah. Senjata tanah yang masih jadi catatan mafia tanah. Sama satu lagi korupsi proyek nasional bendungan. Oh ya, Marga 3. Ya sekitar berapa triliun gitu ya. Kalau PSN itu program strategis nasional. Sudah ada tersangkanya sudah 9 miliar kurang dan lebih. Itu kayaknya masih sebatas para mantan, kalau nggak salah mantan ASN BPN yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Ini kan semua masih dalam proses gitu kan. Nah, kalau melihatnya ini bagaimana, Bung Budi? Ya, kalau kasus di Lampung yang mengenai Marga 3 itu sepertinya saya kurang apakah medianya kurang merespon, padahal ini kan korupsi yang sangat besar ya, yang kalau nggak salah ratusan miliar. Ini menyebabkan program strategis nasional. Dan sepertinya kasusnya seperti lambat di dalam proses penegakan hukumnya ya. Dan karena mungkin lambat, dua kontrol masyarakat terhadap kasus ini juga tidak kontrol masyarakat, maksudnya dari medianya juga tidak gencar memberitakan kasus ini ya. Sehingga mungkin tidak ada alat penekan kepada penegak hukum untuk segera mempercepat proses sampai tuntas gitu. Seperti kasus-kasus yang lain kan sudah terungkap berapa cepat ketika dia terungkap di media dan medianya memberitakan terus seperti alat tekan untuk mempercepat proses, itu kan akhirnya prosesnya kan bisa cepat gitu. Gitu juga agak kritik kepada media gitu. Artinya media di Lampung ini harusnya karena ini program strategis nasional yang ada di Lampung, dan saya rasa ini juga melibatkan tokoh-tokoh mungkin ya. Ya harusnya gencar juga media ini memberitakan, mengontrol ini gitu ya.
Nah, kalau nggak salah itu kan baru hari juga yang diumumkan tersangkanya, dan itu baru 1 atau 2 orang tersangkanya itu. Ya itulah yang memang jadi catatan khusus Lampung untuk 2023 yang mudah-mudahan nanti di 2024 bisa tuntas nih. Karena ini masih dalam proses nih. Ya kan, karena kasus korupsi itu kan extraordinary ya. Dan perlu penanganan yang cepat karena kan ditakutkan kan penghilangan barang bukti ya. Kalau sudah terlalu lama kan dalam proses ininya kan, itu yang kita tidak harapkan. Dan kasus korupsi itu menurut saya supaya ada rasa percaya kepada institusi penegak hukum, ya harusnya proses penyelidikannya dan penyidikannya harus transparan, dan diminta atau tidak diminta penyelenggara negara dalam hal ini partai penegak hukum itu memberitakan sampai di mana proses ininya, sehingga jangan sampai ada semacam prasangka yang tidak baik oleh masyarakat terhadap perkembangan kasus-kasus ini. Itu penanganan korupsi yang menonjol yang di Polda. Kalau kejaksaan gimana nih? 2023 pengamatan kejaksaan kalau nggak salah kita ini ya putusnya kasus dinas lingkungan hidup kasus lingkungan hidup yang baru diputus itu yang sekitar kerugiannya 4 sampai 5 miliar. Terus juga kasus penyelidikan dan naik ke tingkat penyidikan kasus bedol desa di daerah satu kabupatennya itu sampai sekarang kan belum jelas, karena mungkin ada perintah semacam instruksi dari Kejaksaan Agung untuk menyetop kasus-kasus yang melibatkan, karena ini pemilu kan, seharusnya kan tidak boleh penegakan hukum itu diganggu, karena kan prosesnya kan harus, saya bilang tadi, jangan sampai orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana ini melakukan, kan orangnya nggak ditahan kan, bisa saja menghilangkan barang bukti atau yang lainnya sehingga saya nggak tahu kenapa kebijakan pemilu ini ditunda. Bukan berarti di SP3 kan ditunda. Iya, tetapi kan dalam Bung Budi kurang setuju kayaknya nih kalau saya kena melibatkan kontestan pemilu ditunda. Kalau saya gini, karena gini, seharusnya harus beres sebelum pemilu. Karena kan bisa jadi mereka ini adalah kontestasi, para kontestan yang ikut dalam pemilu. Nah, ketika mereka terpilih dan itu menjadi sandera mereka, kan itu kan agak nggak bagus juga kan. Harusnya kasusnya diselesaikan, mereka fokus pada ini. Jangan sampai nanti mereka terpilih baru dinaikkan statusnya gitu kan. Nah, ini semacam politik sandera juga kan terhadap para jadi andai ada kontestan pemilu yang diduga melakukan suatu kalau dia masih dalam proses penyelidikan, oke, kita mesti terima. Tapi ketika sudah ada penyidikan, sudah tangkap proses penyidikan, jangan ditunda lagi gitu. Karena ini menurut saya untuk proses pembuktian ya. Karena sudah yakin bahwasannya itu telah terjadi tindak pidana, ya harusnya tetap diproses. Gitu ya. Menurut saya mereka kan perlu ada kepastian. Apakah mereka terus ikut dalam kontestasi pemilu ini, atau mereka stop dulu untuk menyelesaikan kasusnya kan gitu. Kasih 2 pilihan gitu ya. Iya, karena kan saya harus berpikir, karena kalau dia ikut ternyata dia tersangka. Ini kan bisa jadi, saya bilang tadi, politik sandera kan. Nah, jadi mainan orang untuk ketika dia jadi mendorong-dorong gitu kan. Mendorong-dorong untuk dicepat prosesnya gitu kan. Terus ujung-ujungnya diganti. Nah, itu menurut saya. Jadi lebih baik tuntas dari awal. Lebih baik tuntas dari awal, karena prosesnya sudah masuk penyidikan. Kalau masih dalam pengumpulan data, pengumpulan keterangan, oke lah kita hentikan ya. Tetapi ketika sudah proses penyidikan, dan masyarakat perlu tahu juga apakah calon ini memang terus menjadi tersangka dan terpidana. Kan masyarakat juga perlu ini, jangan sampai suara-suara mereka itu hilang dengan percuma gitu ya. Karena statusnya tidak jelas. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ketika dia keluar surat catatan kriminal SKCK, kan dia harus menyatakan bahwasannya dalam proses, harus segitu. Harus, menurut saya, dikeluarkan ini dalam proses, belum pernah dihukum, tapi dia dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Kalau penyelidikan masih. Ya, jadi kan masyarakat perlu tahu dong
Iya. Nah, ini kan proses transparansi pemilu 2024. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah, tadi namanya kan catatan. Catatan. Iya. Betul. Kan tentang itu dipublikasikan dong. Iya. Dan itu dipublikasikan kepada ini, walaupun kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah, tetapi masyarakat perlu tahu. Buat apa catatan kriminal itu hanya untuk penyelenggara syarat formil, dan untuk penyelenggara didiamkan di dalam map saja gitu, merupakan syarat-syarat saja gitu. Iya, benar, itu sangat substansial menurut saya. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kan kalau soal tadi syarat itu kan kalau nggak salah kalau dia sudah pernah dihukum wajib diumumkan melalui media massa ya, gitu ya. Iya. Kalau sudah putusan inkrah berkuasa. Iya, termasuk juga itu. Biar masyarakat jadi pilihan juga gitu. Walaupun dia memang kita menganggap aja juga bersalah, tapi diberitahu bahwasanya dalam catatan dia dalam proses kan gitu. Hingga masyarakat memilih mau terus atau tidak. Oke, baik. Ya, Bung Budi, ini kita masih awal ini. Nanti kita akan bahas lebih detail permasalahan hukum sangat viral di 2023 ya. Tapi kita jeda sejenak dulu ya. Sahabat Mitra TV, kami jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita masuk segmen kedua perbincangan Zona Hukum. Bung Budi, ada beberapa perkara yang tadi udah kita singgung di awal yang sangat menonjol, yang sudah selesai, juga yang lagi dalam proses. Pertama nih soal putusan MK. Putusan MK itu kan ada dua nih, yang pertama soal yang mengabulkan calon capres cawapres di bawah 40 tahun asal ada pengalaman sebagai kepala daerah, gitu kan. Nah, satu lagi putusan yang mengabulkan jabatan kepala daerah itu harus 5 tahun, nggak bisa dipangkas hanya karena untuk alasan pilkada serentak. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih. Soal putusan MK yang sebenarnya sudah terlanjur ya. Walaupun masih ada orang bicara. Iya, masih debat. Itu bagaimana tuh? Iya, di tahun 2023 ini memang ada putusan yang mungkin bukan hanya menarik perhatian di Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Ya, ini putusan MK tentang batas syarat batas calon presiden dan wakil presiden. Di mana putusan 90 itu adalah memberikan putusan yang membolehkan di bawah 35 tahun asalkan dia pernah menjabat sebagai kepala daerah, sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan itu menurut sebagian masyarakat yang ini memang dipersiapkan untuk dugaan kalau putusan itu diterima, maka itu adalah tiket untuk anak Pak Jokowi, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden. Dan itu terbukti memang akhirnya menjadi calon akibat putusan itu, sehingga menjadi viral lah di masyarakat. Karena putusan itu dibuat ada konflik kepentingan, karena Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Pak Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah paman atau suami dari bibi atau dari adiknya Pak Jokowi, yang menurut sebagian ini itu kan melanggar etik. Seharusnya dia mengundurkan diri karena ada konflik kepentingan di dalam memutus perkara itu. Majelis Kehormatan. Dan akhirnya kan setelah itu kan Majelis Kehormatan MK telah memberikan putusan dan mengatakan memang ada konflik kepentingan terhadap, sehingga diberhentikan. Kalau kita lihat kan ketua MK, dan udah, kalau kita pas nggak putusan itu? Sudah pas, dan seharusnya memang karena ini etik yang sangat berat menurut saya. Walaupun di putusan MK itu tidak memberhentikan, hanya memberhentikan sebagai ketua MK, tidak memberhentikan sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, sebagai syarat suatu hakim itu adalah negarawan. Ya, menurut saya secara ini harusnya dia mengundurkan diri. Tetapi kan dia mengadakan perlawanan dengan menggugat lagi kepada keputusan tata usaha negara. Dan
akhirnya kan walaupun ini sudah jadi putusan, karena putusan MK itu final and binding, cuman kan tercatat dalam sejarah dan pertama kali mungkin bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, bahwasannya kita dipertontonkan di dalam masyarakat yang beradab dan berakal sehat, masih ada putusan-putusan yang berbau konflik kepentingan dan transparan dipertontonkan di negara kita. Itu yang mungkin kita sangat sesali. Sangat prihatin lah sangat prihatin lah. Nah ini ada imbasnya juga ke KPU kalau nggak salah. Ya, KPU dilaporkan karena diduga melanggar kode etik karena menerima sebelum merubah putusan. Merubah PKPU-nya. Iya, belum merubah. Gimana nih? Ya menurut saya memang karena putusan itu sangat mepet waktu ya. Dan mungkin alasan KPU itu sudah ini kan karena kalau peraturan PKPU itu kan harus ke DPR dulu dan DPR juga diam kok. Harusnya kan DPR yang selaku alat kontrol kan harusnya panggil yuk kita. Ya, jangan ini dulu kan gitu. Tetapi kan KPU-nya diam saja tidak. DPR-nya sih diam saja ya. Tetapi menurut saya memang putusan MK itu tidak perlu ada tindak lanjut karena dia setingkat undang-undang. Kalau dia setingkat undang-undang, maka putusan di bawah undang-undang itu tidak berlaku. Oh gitu. Otomatis. Kan itu KPU itu kan hanya menciplak, mengkompis paste apa yang ada di normatif di dalam undang-undang dijabarkan di dalam peraturan KPU. Ya. Oke. Nah, menurut Bung Budi ini nanti akan berlaku juga nggak di pilkada? Putusan ini bisa berlaku nggak? Kan nanti kan setelah ini kan pilkada nih. Ya. September atau November. Kita kan baru ini kita ada putusan MK tentang batas waktu masa jabatan kepala daerah. Ya. Nggak boleh dipangkas. Nggak boleh dipangkas. Menurut saya sih sudah benar putusan ini karena mencerminkan rasa keadilan. Karena memang kepala daerah itu masanya 5 tahun. Dan tidak ada teori mengatakan tidak ada pengurangan jabatan. Itu melanggar hak asasi manusia ya. Cuman memang apakah ini berdampak kepada yang 2020 yang ini ya. Tapi kalau saya lihat sih ini hanya yang terjadi kepada putusan 2019 ya. Nah, pertanyaannya adalah ini tadi apakah perlu ada penggantian undang-undang? Gitu ya? Menurut saya tidak, karena kan saya bilang tadi karena dia putusannya setingkat undang-undang, tinggal melaksanakannya saja. Kalaupun ada peraturan di bawahnya seperti pemerintah, nama kita mengandung ajas teori kan, teorinya mengatakan ajas ya. Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Jadi kan putus MK jelas pasal sekian tidak berlaku. Sepanjang artinya seharusnya seperti itu. Dan saya rasa putusan MK itu jelas. Memang di dalam pasal pertama di pasal yang kalau nggak salah pasal yang pertama di atasnya itu mengatakan pemilu kepala daerah yang melaksanakan pemilu 2018 berakhir 2023. Benar hitungannya. 5 tahun. Clear. Yang 2019 tapi ada di ranting 2019. Kan nggak fair kalau dia harusnya kan 2024. Gubernur kita karena di situ masa jabatan 5 tahun sejak dilantik. Jadi seperti Pak Arinal dan Pak Budi Utomo itu kan dilantik 2019. Pak Arinal Gubernur Lampung. Pak Budi Utomo Lampung Utara. Bupati Lampung Utara. Jadi pas memang mereka berakhir 2024. Jadi kita juga kritik terhadap orang-orang yang mempermasalahkan ini. Katanya kalau yang kena Pak Arinal dan Pak Budi Utomo tidak menggugat. Ini bukan ranah hukum privat. Ini ranah hukum publik. Ini undang-undang. Putusan MK itu erga omnes. Maksudnya? Artinya tidak mengikat kepada kedua pihak, tapi mengikat di luar penggugat dan tergugat. Jadi berlaku umum karena ini undang-undang. Walaupun Pak Arinal dan Pak Budi Utomo tidak melakukan gugatan, tapi karena putusan ini digugat, ini sama, maka putusan ini juga berlaku kepada Pak Arinal dan Pak Budi Utomo, sehingga Pak Arinal berakhir Juni 2024 dan Pak Budi berakhir Maret 2024. Jadi bukan putusan perdata ini. Benar. Berarti tidak ada
pejabat gubernur Lampung, pejabat bupati Lampung Utara. Dan saya meminta bukan hanya kan ada yang menunda. Kalau saya bukan menunda, putusan MK sudah jelas. Menghentikan. Bukan menunda, menghentikan. Pokoknya 5 tahun sesuai undang-undang pilkada. Iya. Masanya 5 tahun. Nah, ini syarat nih untuk pilkada. Itu kan kalau syarat capres 40 itu kan diatur di Undang-Undang Pemilu 7 2017. Sementara kan Undang-Undang Pilkada berbeda. Pilkada itu kan umur 30. Mekanismenya itu diadopsi atau memang tetap pilkada kan di bawah 40 ya? Iya, 30-an kok. Iya. Jadi nggak perlu ada penyesuaian. Nggak perlu ada penyesuaian. Kan pilkada kan dimulai 2019 ya. September kemungkinan September atau November masih gantung. Cuma memang terhadap gini loh, yang masih agak rancu adalah putusan MK itu mengatakan asalkan sebulan tidak melampaui putusan pilkada serentak. Nah, persoalannya adalah pilkada serentaknya atau pelantikan. Benar. Iya. Persoalannya seperti Bunda Epa, terus Wali Kota Pak Musa Ahmad, Pak Raden Adipati. Pak Musa Ahmad. Ini kan Desember harus 2024 dong. Pak Musa Ahmad Bupati Lampung. Iya, Pak Dawang, Pak Pesawaran gitu kan. Terus pesisir pesisir barat, Lampung Selatan. Kalau keputusan MK itu kan asalkan tidak melampaui jadwal pilkada serentak. Iya. Nah, mereka ini kan pasti melampaui lah masa jabatannya. Pasti. Nah, produk 2020 iya, dia kan harus Desember 2025. 2026. Tapi di undang-undang dia 2024. Kalau putusan MK itu mengatakan dia sebulan, asal tidak melampaui sebulan sebelum pilkada serentak. Ini kan putusan MK ini masih ini multi tafsir dong. Iya. Iya. Ini juga ya sebenarnya kan pilkada serentak itu kan pelantikannya. Iya. Pelantikannya 1 Januari. Oke. Nah, putusan yang soal batas 5 tahun kan sudah ada sejumlah pejabat. Ini nggak berlaku surut ya? Nggak, karena memang pilkada pejabat-pejabat yang kemarin itu memang batas waktunya habis. Oh, memang habis ya? Memang habis. Tapi nggak diadakan. Nggak ada pemilihan. Karena untuk pilkada serentak. Itulah. Iya. Yang rugi itu yang belum habis. Dipotong. Karena Desember ini. Tapi MK sudah memutuskan. Karena memang saya sudah beberapa tahun sebelum putus MK itu sudah mengatakan ini ada kerugian konstitusional. Karena di dalam pasal di Undang-Undang Pilkada itu dimengatakan 5 tahun sejak pelantikan. Kan ada pertentangan, jelas. Ada pertentangan antara pasal 1 dengan pasal yang lain. Pemilu 2018 berakhir 2023. Saya bilang, benar, kalau 2018 berakhirnya 2023, benar 5 tahun. Tapi kalau pelantikannya 2019, dia kan harus 5 tahun, berarti 2024. Maka MK memberikan putusan. Yang menurut saya itu sudah memberikan rasa keadilan. Keadilan ya putusan. Oke. Itu untuk putusan MK ya, yang dua yang sangat viral nih memang kan. Dari sekian banyak putusan MK. Nah, kemudian atau lagi ini terkait soal prahara KPK. Ya. Terakhir kan kita Dewas ya. Dewan Pengawas KPK menyatakan untuk Firly Bahuri terbukti melanggar tapi rekomendasinya untuk mengundurkan diri. Ya, tapi sebelum itu kan dia sudah mengundurkan diri dulu. Mengundurkan dari pimpinan. Iya. Bukan kan dinonaktifkan. Kemudian sudah mundur dari KPK nih. Ada surat pengunduran diri resmi. Nah, terus sekarang proses tersangka. Kasus pemerasan gitu kan. Nah, ini gimana nih? Iya, ini kan menurut saya sebenarnya Dewas ini agak lambat lah dalam merespon ini. Seperti ada keraguan-keraguan. Seakan-akan proses penegakan hukum di tempat lain, dalam hal ini Polda Metro Jaya itu kesan main-main lah ya, terbawa dengan pemberitaan. Menurut saya seperti itu. Ketika putusan pra peradilan Pak Firly dibatalkan, itu kan cepat prosesnya. Dan memang menurut saya wajar kalau istana tidak merespon pengunduran diri Pak Firly, karena dia mengundurkan diri itu sebagai ketua KPK, bukan sebagai anggota
KPK. Kan syarat berhentinya KPK itu kan diberhentikan, terdakwa, terus juga mengundurkan diri. Nah sekarang Pak Firly lagi meralat dia mengundurkan diri dari KPK. Menurut saya akal-akalan. Gitu ya. Karena mengundurkan diri dengan diberhentikan dia atau dipecat kan beda. Kalau mendirikan ini kan dengan dipecat dengan hormat mengundurkan diri. Tapi kalau dia diberhentikan dengan tidak hormat sebagai terdakwa. Ya karena melanggar etik juga jelas Dewas. Ya menurut saya kan ya etik ini sudah bukan menjadi suatu hal yang ini. Padahal menurut saya orang Indonesia itu sangat-sangat menyinggung etik. Malu. Nah, kalau kita bahas Lampung ini kan ada PIL gitu kan. PIL kalau tidak bisa harga diri. PIL tidak bisa berbuat baik. PIL tidak berbuat tidak bisa menolong orang. Kan kebalik kalau sekarang ini PIL-nya kan. Akhirnya kalau nggak punya barang mewah malu. Padahal enggak. Kalau nggak bisa berbuat baik, kalau melakukan korupsi, itu mengundurkan diri. Tapi hilang. Padahal Jepang itu berhasil setelah bom Nagasaki dan Hiroshima, dia kembali kepada budayanya. Apa? Itu PIL tadi, malu. Dia harus menjadi bangsa yang kuat, yang jadi dia kembali kepada budayanya. Nah, Indonesia meninggalkan budayanya. Ya etika ini kan sebenarnya kuat di Indonesia itu. Nah, ini kan masih dalam proses ini. Jadi sahabat Mitra TV, Firly Bahuri, mantan Ketua KPK ini sekarang masih dalam proses saat ini, yang nanti kita lihat saja. Kalau tidak salah kan berkasnya sudah mulai diserahkan. Iya, kalau nggak salah kejaksaan sudah menunjuk tim khusus jaksa yang untuk menangani itu proses. Cuman memang kita tunggu. Kita tunggu bagaimana proses apakah setelah P21 nih Pak Firly ditahan ya? Apa kita nggak tahu karena P21 kan penyerahan penyerahan pada tersangka. Padahal kita nunggu. Nah, ada keberanian nggak? Nah. Betul. Nah, sebelum Pak Firly dan sekarang sudah proses sidang, itu Sekretaris Mahkamah Agung. Ini Mahkamah Agung, kalau menurut saya ini ya puncak dari piramida penegakan hukum di Indonesia. Sekretaris Mahkamah Agung Pak Hasbi itu menjadi tersangka suap. Jadi ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, wajah hukum tahun 2023 ini dipenuhi dengan pelanggaran hukum oleh aparatur penegak hukum. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Hakim Agungnya, bahkan Sekretaris Mahkamah Agung yang harusnya tempat mencari keadilan, ya justru terjadi praktek jual beli perkara. Ya bahkan terakhir juga Menkumham terkait dengan jual beli perkara juga gitu ya, Wakil Menkumham ya. Itu juga sangat ini ya. Belum lagi salah satu kejaksaan negeri mana itu yang di OTT oleh KPK juga ya. Terakhir kan KPK juga OTT terhadap Gubernur Maluku Utara. Dan ini kan menurut saya pemerintah harus introspeksi diri lah. Di tengah baru-baru kemarin kan kita memperingati hari korupsi sedunia tanggal 9. Tetapi sebenarnya kalau yang paling bobrok adalah apabila aparatur penegak hukum itu terjerat kasus korupsi, itu menurut saya sudah membabat pondasi atau kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya, karena itu ini apalagi ini puncaknya loh, Mahkamah Agung. Dan belum lagi kemarin juga ada kasus Sambo dan kasusnya Teddy Minahasa kepolisian 2023. Terus tambah lagi KPK yang orang sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga diplesetkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu menurut saya ya ini semua harus introspeksi. Di tengah menurut saya ini ada Pak Presiden Jokowi ya. Saya mengatakan ini tanggung jawab juga sebagai presiden di akhir-akhir masa jabatannya. Bagaimana penegakan hukum itu semakin merosot, tajam, ya. Bukannya makin bagus, tetapi makin ke bawah makin ini ya. Kalau orang melihat pelemahan kasus korupsi ini mulai mulai terkuaknya ketika ketika ada pelemahan daripada KPK. Tapi ingat loh, ternyata dan ini jadi viral, tetapi nggak viral ya, setengah viral lah. Apa? Pengakuan Agus Raharjo
ketika dilakukan penegakan hukum. Dan itu ada semacam dalam kutip intervensi. Agus Raharjo mantan ketua KPK di salah satu. Dia ketua KPK. Iya, dia mengatakan dalam tanda kutip kita dia ada intervensi dari istana. Dari istana tapi untuk kan iya, yang mantap karena kejadiannya udah lama ya. Udah lama. Tetapi ternyata intervensi itu bisa terjadi terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum kita. Karena memang gimana nih, politik di atas hukum atau hukum di atas politik Indonesia? Iya, seharusnya idealnya kan hukum di atas politik. Jadi hukum yang mengatur ya? Iya, hukum yang mengatur. Tetapi dalam kenyataan ternyata politik yang menguasai hukum. Nah, tapi itu harusnya di sistem rekrutmen penegak hukum, aparatur penegak hukum itu benar-benar transparan. Ya, track record juga harus dilihat. Nah, kemarin kan kejadian Pak Firly ini kan sebenarnya sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan oleh masyarakat sipil bahwasanya ketua KPK atau anggota KPK sekarang ini kan akan bermasalah dan akhirnya terbukti juga bermasalah. Karena dari segi etik dan segini sudah banyak terbukti ya. Ada putusan dewas ketika dia jadi ditarik lagi di Polri. Ya, tapi ya karena melalui proses politik di DPR, maka Pak Firly tetap menjadi seorang. Bahkan dikasih bonus sekarang sama MK. Perpanjangan 1 tahun. Aneh. Perpanjangan KPK. Iya, karena gini, putusan itu kan digugat oleh Pak Gufron untuk bahwasannya itu. Nah, itu disama dengan kasus Pak Gibran. Boleh mencalonkan menjadi anggota KPK asalkan pernah menjadi anggota KPK. Pertanyaan saya, Pak Rojali kalau belum pernah menjadi anggota KPK, nggak mungkin mencari calon KPK. Benar. Akhirnya pasal itu nggak berguna. Putusan MK itu tidak berguna lagi, hanya untuk Gufron, bukan untuk yang lain. Padahal seharusnya berlaku kepada yang lain. Nah, kayak saya Pak Rojali kan belum pernah menjadi MK, belum pernah jadi Hakim MK. Belum pernah menjadi KPK. Oh iya, KPK. Ya. Walaupun dulu, ya gimana mau jadi KPK kalau kita belum pernah? Orang syaratnya memang pernah 40 tahun, 50 tahun misalnya. Kita belum nyampe 50 tahun. Gimana kita mau syaratnya boleh, asal pernah menjadi KPK. Ya nggak mungkin. Ya nggak pernah menjadi KPK. Nah, kalau beda dengan Gibran. Itu putusan tumpul berarti. Iya, putusannya hanya, padahal kata saya katakan putusan MK itu bukan hanya berlaku kepada yang menggugat, tetapi terhadap orang semua. Kan hak asasinya berlaku kepada bersifat universal. Itulah di Maka Hukum di 2023. Nah, mungkin juga itu juga yang mendasari sejumlah pihak memang dimintakan untuk pendapat-pendapat dan saya mendapat data Kementerian Hukum dan HAM. Menko Kementerian Politik Hukum dan HAM itu sudah memberikan rekomendasi percepatan reformasi hukum gitu loh di 2024. Ada beberapa hal gitu. Tapi tahan dulu Bung Budi. Ya, tahan dulu. Nanti kita bicara soal reformasi hukum, percepatan katanya di 2024 dan seterusnya. Ya, sahabat Mitra TV, kami jeda kembali. Jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita memasuki segmen ketiga atau segmen terakhir dari perbincangan ini. Bung Budi, kita sekarang membahas sebenarnya banyak nih soal percepatan reformasi hukum, gitulah. Nah, cuma saya hanya ada mencatat beberapa poin gitu. Pertama, untuk percepatan reformasi hukum itu di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di 2024 ini, itu salah satunya itu direkomendasikan untuk segera dibentuk undang-undang tentang perampasan aset. Bung Budi setuju nggak ini? Undang-undang? Ya, undang-undang tentang perampasan aset ini kan aset hasil tipikor ya? Iya, ini kan memang menjadi semacam janji-janji terus ya dari negara. Tetapi kan realitasnya nggak ada gitu ya. Undang-undang perampasan aset ini. Entah terhambatnya di mana ya.
biasa kalau ada sehingga orang menduga bahwasanya pemerintah ini tidak punya komitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Karena instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mengembalikan keuangan negara ini kan perlu diperbaiki ya, terutama dalam hal perampasan aset. Tapi kan tidak di perampasan aset ini kan hanya terhadap harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. TPPU juga, tindak pidana pencucian uang, gitu semua. Yang menurut saya memang kita akan lihat dulu lah, karena ini kan masa dikatakan masa transisi juga ya, karena kepemimpinan Pak Presiden kan yang berganti ya, reformasi hukum itu kan chief of eksekutifnya Presiden. Iya. Nah kita lihat dari kemarin dari debat tentang reformasi hukum itu kan belum kelihatan ya, karena mungkin waktu yang singkat sehingga pemaparannya tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan reformasi hukum ke depan. Apakah reformasi hukum perubahan itu seperti yang terjadi sekarang dengan seperti Omnibus Law di bidang ketenaga kerjaan, Omnibus Law di bidang kesehatan yang penuh dengan pro kontra sampai sekarang banyak yang demo tuh. Ya, karena memang di undang-undang di Omnibus Law itu yang tadinya dia pidana itu menjadi administrasi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Gitu ya. Iya, padahal gimana coba? Lingkungan kita kan lingkungan yang sudah yang ditetapkan sebagai pidana aja dia masih berulang ya, apalagi hanya administratif. Jadi hanya dicabut izin. Iya, jadi reformasi hukum ini ya, menurut saya ke depan ini masih dalam rangka untuk hukum dijadikan alat untuk melindungi investasi. Oh gitu ya. Iya, kita tidak menolak investasi, tetapi bagaimana investasi itu tetap menjaga lingkungan. Tetapi kan ini kan yang kita mengundang investasi dilindungi, walaupun nanti investasi itu akan merusak lingkungan. Berarti untuk percepatan reformasi jadi hukum dijadikan alat. Jadikan aturan supaya legal. Oh gitu. Padahal menurut etika lingkungan, etika itu menurut kita nggak bisa dijadikan ini investasi kan. Seperti kasus Rempang. Ya. Dan kasus-kasus yang banyak yang terjadi, yang kasus Wadas. Ya. Nah, itu kan atas nama investasi. Betul. Terus dibungkus proyek dengan strategis nasional. Terutama dibungkus dengan namanya hukum, sehingga dikatakan bahwasanya negara kita negara hukum, padahal hukumnya itu penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan penindasan ya, tapi atas nama hukum. Hukumnya bersifat otoriter, walaupun dia hukum namanya undang-undang, tapi hukumnya tidak mencerminkan keadilan. Hukum itu harusnya mempertimbangkan kemanusiaan, keadilan, bertimbangkan hubungan manusia dengan manusia, terutama dengan alam. Ini kan perlu dipikirkan juga. Jadi itu juga harus dilakukan percepatan reformasi hukum. Iya, terutama masalah pertanahan ya. Di mana-mana kan orang sekarang ini tetap saja menjadi menjadi permasalahan terus ya, tentang pertanahan ya, terutama masyarakat yang merasa tanahnya diambil dengan secara paksa oleh negara untuk mengatasnamakan investasi. Terus ada satu lagi rekomendasi yang dari Kementerian Menko Polhukam ke Presiden untuk percepatan reformasi hukum itu di bidang reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini terkait dengan daerah nih, Perda. Nah itu rencana akan disusun SOP soal tata cara pembentukan perda supaya tidak lagi ada perda bermasalah. Memang selama ini banyak perda bermasalah. Ada peraturan Mendagri yang mewajibkan itu, mewajibkan pemerintah daerah membuat tata cara, mekanisme, program pembentukan peraturan daerah. Karena kenapa? Ternyata ini dalam bentukan pengawasan sebenarnya dari pemerintah pusat. Kita ini kan negara kesatuan yang bersifat otonom, tetapi bukan selepas-lepasnya, tapi karena dia kesatuan harus ada pembinaan. Dan sudah ada aturan dan ada putusan, kalau nggak salah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya
pemerintah ataupun Kementerian Dalam Negeri itu tidak boleh membatalkan peraturan daerah. Yang berhak mengakukan pembatalan itu adalah Mahkamah Agung. Sehingga dibikin mekanisme tata cara. Itulah yang nanti akan disusun. Iya, karena itu perlu ya. Iya, penting karena gini, ternyata banyak substansi, banyak peraturan perundang-undangan kita, perda-perda kita yang dibuat di daerah. Ketika dimasukkan di Mendagri itu ditolak, tidak bisa dilanjutkan. Karena itu memang Kemendagri ada kewenangan ada, karena itu dalam rangka preventif, bukan preventif, bukan represif. Kalau dulu kan represif, sekarang preventif, mencegah. Jangan sampai. Karena itu Mendagri akan melihat ini apakah kewenangan pusat, apakah kewenangan daerah. Rata-rata perda ini dibuat ternyata dengan kewenangan pusat, sehingga padahal kalau kita lihat berarti kan dalam pembuatan perda ini kan serampangan, ya. Dan kalau kita lihat ini kan bisa menimbulkan kerugian negara, karena uang yang sudah dipakai membuat perda tiba-tiba tidak dilanjutkan. Oh iya. Ya, sehingga biaya yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan itu tidak ada manfaatnya. Iya. Salah satu kerugian negara itu adalah sarana dan prasarana tidak bisa dimanfaatkan. Penyusunan perda ya. Iya. Jadi itu penting ya. Sangat penting sekali. Berarti Mendagri sifatnya preventif. Untuk itu ya. Untuk Makanya kontrol. Perlu ada dari pusat diatur. Iya. Penyusun SOP tadi ya. Iya. Setuju ya, Bung Budi Setuju. untuk ini. Oke. Iya. Nah, tapi juga saya nggak setujunya kini terlalu banyak gitu ya lembaga-lembaga yang mengontrol, yang ikut terlibat di dalam pengawasan ini. Kalau saya cukup Mendagri saja. Ini DPD, kalau nggak salah, kalau tidak salah ya, kalau dikoreksi, DPD pun ikut melakukan pemeriksaan. mengontrol. Kumham ikut juga melakukan ini. Namanya penyelarasan Iya, apa istilahnya? ya. Terus juga kalau nggak salah BPIP, Badan Ideologi Pancasila juga perlu ikut juga dalam melakukan pemeriksaan terhadap ini. Padahal ini kan kewenangan Mendagri, eksekutif. Ini kan kalau misalnya Kumham juga eksekutif. Ya kan sudah pendelegasian kepada Mendagri. Ya mudah-mudahan kalau nanti SOP ini tersusun nggak lagi seruat itu tadi. Mudah-mudahan ya. Terlalu banyak ya pemerintah, lembaga yang ikut terlibat, padahal satu rumpun. Oke. Tadi Bung Budi bilang berarti represif. Iya. Itu preventif. Mendagri, Kemendagri dari represif ke preventif. Iya. Bukan membatalkan, tidak bisa dilanjutkan. Oh ya, itu preventif. Tapi kalau sudah berlaku, misal sudah ini terus untuk batal, ada yang kan gini ya. Kalau tidak salah kan gini. Kan DPR memparipurna. Iya. Dia menjadi DPRD. Perda. Dia dikonsultasikan, difasilitasi kepada Mendagri. Iya. Ya, tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa diterbitkan dalam lembaran daerah. Nah, ini kan menggunakan biaya yang sangat besar. Yeah. Berarti kan dalam pembuatan itu kan tidak dilakukan dengan teliti, karena memang dalam setiap perda itu kan diberi waktu cuma 3 bulan. Gitu ya. Padahal kan kita kan merancang suatu peraturan perundang-undangan itu kan bukan hal yang simsalabim 2 bulan atau 3 bulan ya. Perlu pengkajian yang sangat dalam. Nah, kalau penyusunan perda, kemudian perundang-undangan secara umum gitu loh, undang-undang sampai perda. Itu kalau setahu saya kan harus ada naskah akademik ya, betul? Iya, benar. Undang-undang. Iya. Nah, ini pro kontranya peraturan yang banyak di demo-demo di Senayan di DPR itu apa karena ya kan kalau kita lihat kan ada curiga tuh ya, katanya sih saya belum apa berita benar atau tidak ya, seperti IKN itu tidak ada naskah akademik malah. Iya. Salah satu. Ya menurut informasi ya, tapi saya nggak benar atau tidaknya saya tidak ini ya. Omnibus Law juga. Iya. Iya, kayaknya kok tiba-tiba langsung prosesnya gitu ya. Iya. Itu tadi saya bilang. Kenapa penting naskah akademik itu? Ya, untuk penyusunan naskah akademik itu penting. Itu salah satu syarat ya. Bahwasannya lahirnya suatu peraturan perundang-undang itu tidak ujuk-ujuk, tapi punya landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, walaupun landasan yang sangat antropologis ya. Sehingga ketika dia diundangkan, itu tidak ada perlawanan semacam pembangkangan sipil. Oh gitu. Iya kan? Kan kita tidak lagi menganut bahwasannya undang-undang itu pemerintah itu pembuat undang-undang top down, tetapi sebenarnya undang-undang maupun peraturan daerah itu tergalikan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Masyarakat butuh itu.
gitu. Bukan ujuk-ujuk ini loh maunya pemerintah gitu. Nah, kalau untuk penyusunan naskah akademik itu melibatkan akademisi saja atau bisa juga tokoh? Bisa saja, iya, bisa, gitu bisa ya? semua kan gitu. Semua ya. Karena mulai dari perencanaan, penyusunan, itu kan semua terlibat. Yang saya katakan tadi, sehingga nanti tidak ada lagi namanya pembangkangan sipil. Artinya ketika undang-undang itu bisa langsung operasional. Bukan lagi terjadi perlawanan, terjadi pro kontra, sampai gugat-gugat MK. Sampai gugat kalau MK. undang-undang, Jangan sampai pemerintah juga berpikir, ya sudah kita buat ini, kalau memang nggak suka gugat aja ke Mahkamah Agung, gugat aja ke MK. Ini kan menurut saya suatu hal yang sangat bodoh bicara seperti itu ya. Karena memang mekanismenya kalau memang digugat di MA atau MK, iya memang ada. Tapi jangan sampai ketika digugat di MA dan MK ternyata dibatalkan, kan juga kan berarti kan ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. Biar masyarakat tahu nih, undang-undang, perundang-undangan itu kan bisa digugat di MK, bisa digugat MA. Ini batasannya gimana? Kalau undang-undang kan ke MK. Kalau di bawah undang-undang ke MA. Oh gitu. Sampai peraturan desa dia. Oh gitu. Jadi kalau undang-undang ke MK, nanti MK menyesuaikannya dengan UUD 45 gitu? Iya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang putusan MK juga bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau MA, biar masyarakat tahu, siapa tahu ada yang mau gugat. Iya, kalau penyesuaian dengan undang-undang. Iya. Misal Perda nih, mau digugat. Iya, dia bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang apa, gitu ya. Jadi bukan dengan UUD 45-nya bukan. Ya, kalau MA. Oh, gitu ya. Harus ada batas-batasnya ini. Harus ada batas-batasnya. Kewenangan. Nanti putusan MK maupun MA itu sifatnya universal ya? Universal. Meski yang menggugat perseorangan? Iya, karena dia bergerak di hukum publik. Membatalkan bukan seperti hukuman. Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan seperti Perdata. Perdata atau Pengadilan Tata Usaha Negara kan. Kalau Tata Usaha Negara kan sifatnya individual final. Oke. Kalau MK kan sifatnya umum, berlaku untuk seluruh masyarakat. Ini kalau secara umum kedepannya supaya penegakan hukum kita ini di 2024 dan seterusnya lebih baik. Menurut Bung Budi, apa nih yang harus perlu? Ya, menurut saya atau diperbaiki? Dalam suatu negara itu kan Chief of Executive itu adalah presiden. Ya. Presiden sebagai apa nih? Sebagai Chief of Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Dia harus jadi pemimpin untuk menegakkan reformasi hukum. Walaupun mungkin ada kejanggalan yang alasan bahwasanya dia tidak melakukan itu demi negara, dan dia bisa lakukan intervensi. Intervensi dalam hal yang ini dia panggil ada apa persoalan ini. Karena dia sebagai kepala negara. Kalau Chief Executive-nya tidak punya komitmen terhadap penegakan hukum, mau reformasi hukum bagaimanapun, karena semua di kendali dia. Baik itu kewenangan itu, baik kejaksaan. Kan kalau pengadilan kan terakhir. Kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK pun raji rumpunnya eksekutif sekarang ini. Yang meng-SK-kan presiden. Yang mengangkat presiden. Gitu ya. Kan hak pengadilan kan terakhir. Tapi kalau kan sudah pernah juga MK mengatakan batal itu undang-undang Cipta Kerja karena prosesnya salah. Tapi kan dibatalkan nama presiden kan. Presiden mengeluarkan Perpu. Tetap berlaku. Iya, makanya saya bilang putusan MK itu pernah dipeto sebenarnya oleh presiden. Gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya di presiden. Ya. Mudah-mudahan nanti presiden yang terpilih. Presiden kan itu tahun ini bentar lagi loh. Bulan depan nih. Presiden itu dalam keadaan tertentu dia bisa membubarkan Mahkamah Agung, dia bisa membubarkan DPR. Karena dia punya diskresi sangat luas. Dengan alasan dekret presiden kayak dengan alasan keselamatan dan keamanan negara. Tapi kalau negaranya aman-aman aja kan nggak ada masalah. Kan bisa diciptakan. Mudah-mudahan nggak terjadi. Nah ini pemilu nih, ini masih ada kaitan. Penegakan hukum di pemilu nih. Nanti ini 14 Februari 2024 nih. Kalau menurut Bung Budi nih pengamatan, ini kira-kira hasil pemilu itu akan berujung menggugat di MK nggak hasilnya, hasil pemilu ya? Saya yakin dan percaya pasti ada gugatan ke sana. Baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Karena gini. Gitu ya. Sampai sekarang kan kita mendengar ada laporan PPATK tentang dana kampanye yang triliun, yang sekitar 100 triliun.
Itu banyak besar kali itu. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang nggak ada. Padahal sudah dilapor ke KPU maupun Bawaslu. Ya kita tunggu keberanian dari KPU dan Bawaslu. Kedua adalah banyaknya pejabat, dalam tanda kutip pejabat negara yang seperti menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, untuk kemenangan salah satu pasang calon. Itu harus dikontrol ya berarti. Loh, kita kan baru lihat kemarin salah satu menteri yang memplesetkan agama, dia ikut kampanye, padahal di situ kementerian, seharusnya itu kapasitas sebagai menteri. Sebagai menteri. Belum Dan lagi proses, kalau nggak salah ada yang melaporkan nih Mabespor ini. Kita tunggu saja ya. Saya kurang yakin dengan ininya lah ya. Tapi ya kita berharap, tapi kurang yakin, tapi berharap lah. Artinya memang penegakan hukum itu masih bisa dilakukan. Bukan hanya Ahok yang diproses, ya seharusnya juga yang sekarang jadi viral gitu. Karena hukum itu kan nggak tebang pilih dong harusnya kan. Iya, seharusnya tebang pilih memang. Oh gitu? Ya, tebang pilih dia tumpul ke bawah, tapi tajam ke atas. Oh gitu ya? Iya. Jadi yang bawah itu jangan justru yang selalu ditebang. Iya, jangan tebang. Dalam nih mananya, sahabat Mitra TV. Iya. Oke. Ini udah hampir di ujung nih. Iya. Perbincangan kita. Mungkin ada closing statement, hal-hal lain yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sih kita mengharapkan pemilih untuk menjadi penegakan hukum yang baik dan benar itu kita harapkan presiden yang terpilih sekarang menjadikan hukum itu menjadi hal yang sangat utama di dalam pemerintahannya. Presiden. Kalau karena itu menjadi dasar. Ya? Anggota dewannya? Ya, anggota dewan juga perlu ada, kan dia wakil rakyat ya, wakil rakyat yang perlu mendorong adanya reformasi di bidang hukum. Reformasi bidang hukum itu bukan hanya peraturan perundang-undangan, tapi reformasi terhadap penegakan hukum. Terhadap lembaga struktur penegakan hukum di Indonesia, baik itu kepolisian, kejaksaan. Maka saya sepakat sekali, walaupun dia cabang eksekutif, seharusnya kejaksaan dan kepolisian itu lepas dari eksekutif. Tapi gitu supaya dia independen. Iya, dia sebenarnya kan aparat penegak hukum. Iya, di situ ya. Berarti nanti sistem rekrut atau sistem aturannya perlu diperbaiki nih. Iya, perlu di ini transparansi lah. Transparansi. Tetap track record itu menjadi pegangan bahwa pegangan di pedoman untuk menetapkan seseorang menjadi ini. Dan sistem yang check and balances itu harus bisa berjalan. Kalau jangan sampai apa yang dinyatakan oleh seorang hakim konstitusi yang Pak Arief mengatakan ada yang dia eksekutif tapi dia bisa megang legislatif, dia bisa yudikatif, dia walaupun dia ini tapi dia bisa mengendalikan ketiga ini. Jadi Bung Budi ini saya intinya tadi ini berharap banyak dari hasil pemilu 2024 bulan depan nih. Inilah yang menentukan titik kita ke depan. Percepatan reformasi apakah memang kita ini akan menjadi negara yang Indonesia emas tahun 2045 atau mundur menjadi perunggu lah. Kuncinya di reformasi hukum. Memang reformasi hukum belum tuntas ya? Ya kan gini, kalau kita bicara dengan Roskopon itu mengatakan bahwasanya social of change. Hukum itu adalah perubahan sosial. Dan terlepas dia sebagai hukum yang represif ya. Tapi dia hukum adalah merubah masyarakat yang tidak tertib menjadi masyarakat yang tertib. Dari masyarakat yang tidak menerima keadilan, tapi masyarakat menjadi keadilan. Iya, tapi kan kalau jangan sampai hukum itu yang dipikirkan Marx, kalau maka dia tidak percaya dengan hukum. Hukum dijadikan alat untuk mempertahankan oligarki dan puan-puan tanah yang seterusnya itu ya. Iya, sahabat Mitra TV, mudah-mudahan apa yang harapan dari Bung Budi ini juga tentunya jadi harapan kita bersama bangsa Indonesia bahwa pemilu 2024 yang tinggal kurang lebih ya sebulan 40-an hari gitu ya, nanti 14 Februari ini bisa menghasilkan anggota legislatif dan juga presiden yang benar-benar konsen dan serius pada penegakan hukum gitu yang berdiri ya, sehingga harapan Indonesia emas itu bisa tercapai. Karena kunci semua itu sebenarnya aturan. Hukum, gitu. Ya, kalau kita taat aturan, ya intinya adalah harus taat hukum,
harus taat aturan. Kenapa? Karena hukum itu memang berisi aturan-aturan. Kalau dilanggar bisa dihukum. Gitu sahabat Mitra TV, dan kita harus akhiri nih, Bu Budi. Terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber. Sahabat Mitra TV, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan berjumpa lagi di Zona Hukum berikutnya. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Waalaikumsalam. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.